Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa man tabi'a sunnatah. Jemaah salat zuhur yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita memasuki awal daripada bulan Rajab, 8 Rajab. Mudah-mudahan Allah berkahi kita pada bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban nantinya. Lalu Allah sampaikan kita, keluarga kita ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang saya muliakan, saya awali tausiah ini mengutip hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah mengutip dari Sahih Bukhari, bersumber dari Ahmad radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman." Ada 3 indikator apabila berkumpul 3 hal ini dalam diri seseorang, faqad jama'al iman, maka dia mendapat keutamaan iman. Imannya istimewa apabila dalam dirinya terkumpul 3 hal ini. Yang pertama, Nabi katakan al-insafu min nafsik. Tahu diri maknanya yang tadi ayyukan dia ida jami hukukin. Dia tahu hak-hak, sadar akan hak-hak seorang hamba. Dia sadar haknya kepada Allah. Apa haknya kepada Allah? Menghambakan diri, melaksanakan segala apapun perintah Allah karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Sebagai hamba mentaati perintah Allah, sebagai manusia jalankan hak-hak kita kepada Allah, tahu diri. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Sehingga Imam Ali katakan menjadi manusia itu harus menyesuaikan kondisi. Kun indallah khairun nas. Jadilah sebaik-baik manusia menurut Allah, bukan menurut diri kita sendiri. Akulah yang terbaik, tidak, tapi harus menurut Allah. Seburuk apapun kita dalam pandangan manusia, tapi kalau dalam pandangan Allah kita baik, berbahagia. Karena yang harus kita utamakan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa kun 'indan nafsi syarrun nas. Jadilah seburuk-buruk manusia dalam pandanganmu sendiri. Dalam diri pandangan kita biasa saja. Kita tidak lebih dari orang lain. Wa kun 'indan nas rajulun minan nas. Jadilah manusia biasa saja ketika engkau berhadapan dengan manusia. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih hebat dari orang lain. Karena ini adalah pintu-pintu yang menyebabkan orang bisa kekal masuk api neraka seperti yang dipraktikkan oleh iblis. Mengaku ana khairun, aku lebih baik daripada orang lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu diri. Di tengah masyarakat juga seperti itu. Kalau tak bisa imam, jangan imam. Tak bisa mimpin sholat berjamaah, jangan pimpin. Karena ada tanggung jawab. Sekecil apapun kesalahan akan kita pertanggungjawabkan. Tak bisa jadi kepala desa, ya jadi kepala desa sudah tahu dia tak bisa, tak mampu, bakal tidak sanggup, dosa. Tak bisa jadi bupati, kan jadi bupati. Tak bisa jadi presiden, jangan jadi presiden. Jangan karena gelar, karena jabatan, karena itu kita paksakan kehendak. Tidak boleh. Kenapa? Karena ada rakyat akan dipertanggungjawabkan. Semua
akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini info terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, utang negara keseluruhan 10.600 triliun. Awal 2020 negara minjam lagi dalam dan luar negeri 780,92 T, 307,2 triliun digunakan untuk defisit tahun kemarin. Jadi negeri ini kaya, benar negeri ini kaya utang. Padahal kita ketahui orang berebut dengan harta yang ada di Indonesia ini. Kekayaan alam ini direbut orang, tapi rakyat miskin, pengelolaan negara yang tidak baik. Bukan negara yang tidak kaya, negara yang cukup kaya. Ini perlu kita perhatikan. Kalau tak bisa mimpin, ganti kepada yang bisa mimpin. Kira-kira begitu. Satu. Yang kedua, kata Nabi, bazlus salam lil alam. Tebarkan salam ke alam. Sebarkan salam ke seluruh umat manusia. Bukan hanya ucapan assalamualaikum tersebut yang kita tebarkan, tapi nilai-nilai yang terkandung. Ada 3 nilai: assalam, keselamatan, tebarkan rasa selamat kepada seluruh umat manusia. Ini saat ini gejolak di India. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di sana ditolong oleh Allah, diberikan kesabaran. Mungkin jika hanya doa yang bisa kita berikan, berdoalah untuk mereka. Karena orang yang sempurna imannya itu tidak akan bahagia, tidak akan diam-diam saja kalau kawan yang teraniaya, tersakiti. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kita ingin bahagia, kita harus bahagia juga melihat orang bahagia. Dan kita harus menderita apabila melihat saudara-saudara kita yang sedang menderita. Semoga Allah tolong dimanapun saudara-saudara kita sesama muslim yang terhina dan dilecehkan, dizalimi, ya. Allah Taala. Ada nilai di sana dalam salam, bukan hanya pengucapan salam, tapi ada nilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keselamatan, ada rahmat, ada berkah. Nilai-nilai itu yang harus kita tebarkan ke seluruh alam. Ini perlu. Rasulullah SAW mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sampai kalian tahap saling berkasih sayang. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum, kata Nabi. Mau aku kasih tahu kepada kalian satu hal, apabila kalian lakukan timbul rasa kasih sayang, rasa cinta di antara kalian. Apa jawab Nabi? Lalu Nabi mengatakan, absus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ini perlu kita bahas. Kemarin viral masalah salam Pancasila dan bukan. Jadi yang kita populerkan bukan salam Pancasila, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang dipopulerkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah. Bahkan Al-Quran menyebutkan juga, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, jangan masuk ke rumah yang bukan rumah kalian sebelum kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada ahlinya, orang yang ada di rumah. Jadi sering terjadi kesalahpahaman Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kalau ayat hadis bicara salam itu bukan menjulurkan tangan, ya. Kita
Melayu, kampung Melayu, daerah Melayu ini salam dulu kakek. Jadi yang dilakukan cucu apa? Diambilnya tangannya, disalamkannya ke kakek. Salam itu bukan ini ya. Salam itu ucapan assalamualaikum. Adapun menjulurkan tangan, berpeluang tangan satu dengan tangan yang kedua, itu namanya musofahah. Berjabat tangan itu bahasa Arabnya musofahah. Musofahah itu sunnah, mengucapkan salam juga sunnah. Jadi perlu kita perhatikan, karena kadang yang terjadi sering seperti itu. Salam dulu kakek, lalu dia bukan mengucapkan salam, yang dilakukan menjulurkan tangan, berjabat tangan. Tapi perlu dipertegas sekali lagi. Yang kedua, salam adalah satu dari 4 perintah pertama Rasulullah SAW ketika Nabi baru sampai di kota Madinah. Nabi sampai di kota Madinah hari Senin pagi waktu duha. Kata Abdullah bin Salam, ketika Nabi sampai, kaum muslimin orang Madinah Ansor yang menunggu Nabi mengejar Nabi. Salah satu dari mereka mengatakan, qadima Rasulullah, qadima Rasulullah, qadima Rasulullah. Nabi datang, Nabi datang, Nabi datang. Jadi setelah Nabi datang, lalu Nabi dikejar. Nabi dan Abu Bakar dikejar, lalu berkumpullah. Wastasbattu wajha Rasulillah, kata Abdullah bin Salam. Aku datang di tengah orang ramai dan aku ingin menyaksikan wajah Rasulullah. Mana Rasulullah? Setelah dia lihat Rasulullah, berkumpul semua, lalu Nabi bersabda, perintah Nabi pertama ketika sampai di kota Madinah 4. Yang pertama, afsus salam, itu perintah pertama, tebarkan salam. Wasilul arham, terapkan tali silaturahmi di antara kalian. Bergabunglah, jagalah Allah, bergabunglah antara muhajir dan ansar. Wasilul arham wa ut'imut ta'am, berbagi makanlah. Wa shallu bil laili wan nasu niyam, salat malamlah kalian saat semua orang sedang tidur. Ini 4 perintah pertama ketika Nabi baru sampai ke kota Madinah. Satu dari yang 4 adalah salam. Maka tebarkan salam. Yang terakhir kata Nabi, wal infaq minal iftar, tetaplah berbagi walaupun kondisi sulit. Saat kita punya uang, kita berbagi itu biasa. Tapi kalau kita sulit, kita tetap berbagi, baru luar biasa. 3 hal inilah kata Nabi, kalau ada dalam diri seseorang, maka sempurnalah imannya. Mudah-mudahan itu termasuk bahagia ketiga ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.